Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rohimat Channel. Seperti biasa, di Rohimat Channel akan membagikan sebuah video ataupun sebuah peristiwa yang masih belum terungkap dan masih mengganjal. Apa maksud dari video tersebut? Itulah di Rohimat Channel. Tapi jangan lupa gengs, subscribe, like, and comment, dan share video ini. Tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari di Rohimat Channel. Kali ini di Rohimat Channel akan membahas tentang sejarah, di mana sejarah tersebut sangat memilukan hati. Bagi kita para milenial se-Indonesia, kita harus tahu tentang sejarah. Apalagi tentang sejarah bangsa kita Indonesia. Sejarah adalah salah satu peristiwa di mana tentang kejadian yang kelam itu terus terungkit-ungkit sampai sekarang. Dan kita juga pernah belajar tentang sejarah, yaitu sejarah ilmu pengetahuan sosial, ya semacam di kalangan sekolah dasar. Dan kita masih ingat dulu waktu kita belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, kita harus mengetahui dan kita harus menghafal peristiwa-peristiwa sejarah, ya yang seperti peristiwa Perangnya Dunia Kedua dan bahkan peristiwa kelamnya Indonesia, yang dimana dijajah oleh Belanda dan Jepang. Tapi selain itu, Indonesia menyimpan peristiwa sejarah yang sangat memilukan hati. Yang kita tahu adalah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana ketika kita menonton dan kita membaca sejarah tersebut, itu sangat memilukan hati dan sangat miris ketika kejadian tersebut. Ya mungkin kita sebagai milenial, kita harus wajib tahu tentang sejarah Partai Komunis Indonesia. Jadi geng, sebelum saya akan membabarkan tentang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, kita harus tahu apa itu PKI. PKI adalah salah satu partai komunis yang berada di Indonesia, yang mempunyai berideologi komunisme yang pernah ada atau yang pernah berdiri di negara kita Indonesia. Partai ini lalu didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda, yaitu Hendricius Franciscus Mary Snevriet. Pria dengan sebutan yang nama pendeknya Henk Snevriet merupakan ketua Serikat Buruh Kereta Api Belanda pada saat itu. Ruth G. McVeigh dalam bukunya The Rise of Indonesian Communism menggambarkan sosok Snevriet sebagai seorang propagandis yang berbakat dengan penuh semangat. Lalu dalam tempo catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di negara kita Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi salah satu partai yang diikuti banyak orang dari kalangan mulai dari intelektual, buruh, dan petani. Lalu sejarah awal pembentukan dari PKI tersebut yaitu pada bulan Mei, pada tanggal 9 Mei 1914. Henk Snevriet mendirikan Indische Social Demokratische Vereniging, atau yang bisa disingkat ISDF, atau yang kita ketahui dalam bahasa Indonesianya Persatuan Sosial Demokratis Hindia Belanda. Waktu itu keanggotaan ISDF pada dasarnya terdiri dari 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Sosialis Buruh Demokrat dan Partai Sosialis Demokrat, yang aktif di Hindia Belanda pada saat itu. Lalu setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya ISDF membuat aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Lalu gerakan ISDF tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Paling masa-masa itu ada beberapa orang atau anggota ISDF juga merupakan anggota Serikat Islam, yang pada saat itu Serikat Islam sangat melejit. Ya, salah satunya adalah Samun, yang pada tahun 1914, yang terletaknya di Serikat Islam Surabaya, yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto. Beliau merupakan guru politik Samun. Samun kemudian memimpin Serikat Islam di Semarang dan mengorganisir pemogokan buruh. Lalu ia juga menyatakan sikap perlawanan terbuka terhadap secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lalu Snevriet sendiri diusir dari Belanda oleh kolonial Belandanya sendiri. Lalu setelah kemudian ISDF bersalin bernama
PKI atau Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 yang letaknya pada saat itu di Semarang. Sam-un dan Darsono berperan sebagai dalam pendirian tersebut. Lalu Sam-un terpilih menjadi ketua dan Darsono menjadi wakil ketua. Lalu dalam bukunya Harry A. Poise yang berjudul Tan Malaka, beliau berkata, pergulatan menuju Republik 1897 sampai 1925 menyebutkan Tan Malaka sampai menyusulkan Revolusioner Indonesia. Lalu Partai Komunis Indonesia sempat melancarkan pemberontakan pada pemerintahan kolonial Belanda pada 1926, tetapi berhasil dipadamkan oleh tokoh dan ribuan anggota Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu dibuang ke Rovendigul. Gengs, jadi itu salah satu sejarah awal pembentukan dari Partai Komunis Indonesia. Dan akhirnya Partai Komunis Indonesia diresmikan pada 1920. Akhirnya diresmikan dan akhirnya terus partai itu berdiri. Nah, tetapi dari kesalahan partai tersebut karena menyimpan sebuah kelam misteri yang sangat menghayati hati para warga Republik Indonesia pada saat itu. Tapi sampai sekarang pun para kaum milenial ketika menonton atau membaca sejarahnya itu sangat kelam dan sangat sedih ketika membaca ataupun menonton dari video tersebut. Nah, dari tujuan Partai Komunis Indonesia ini adalah untuk menggulingkan pada pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta pengikut dan membuatnya menjadi salah satu partai terbesar di dunia setelah Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Nah, adapun dari sejarah gerakan 30 September atau disebut GS30 PKI ini adalah yaitu terjadi pada tahun 1965 dan didalangi oleh Dipa Nusantara Aidit yang kita kenal DN Aidit, yaitu sebagai pemimpin PKI terakhir. Ketika di bawah pemimpinan DN Aidit, PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem diplementer. Lalu dikutip dari buku Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Menurut Arnold C. Brahman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan secara berdamai. Dan itu adalah salah satu kutipan dari DN Aidit tersebut. Dan DN Aidit ini memahami dari sistem Khrushchev yang berarti yang tadi saya sebutkan dalam sejarah buku 2 yang dikarang oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, adapun dari gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tersendiri, itu pemberontakannya yang dilakukan pada malam hari sampai pagi hari, yang pada akhir tanggal 30 September sampai masuk 1 Oktober 1962. Dan gerakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada saat itu yaitu mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. 3 orang dari 6 tersebut dibunuh di kediamannya dan yang lainnya dibawa atau diculik ke tempat persembunyian Partai PKI pada saat itu yang terletak di Lubang Buaya. Keenam perwira tinggi tersebut adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Dirmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Nah, itu adalah salah satu 6 jenderal yang dibunuh secara keji oleh Partai Komunis Indonesia, atau kita bisa disebut gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, geng, sebelum itu ada kronologi dari GS30 PKI tersebut. Tindakan dan penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia menimbulkan kecurigaan dari kelompok-kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertingginya persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di kalangan masyarakat, terlebih menyangkutnya kesehatan Presiden
Soekarno, dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1, kawal sekelompok pasukan dalam aksi bersenjata di DKI Jakarta. Lalu pasukan tersebut bergerak menuju atau meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis 30 September sampai hari Jumat 1 Oktober 1962. Dan alhamdulillah jasad para jenderal ditemukan yang dipimpin pada saat itu oleh Pak Soeharto. Dan para jenderal tersebut diangkat dengan keadaan jenazah yang sangat memilukan, dan ini adalah salah satu video bukti asli ketika jenazah diangkat. Dan mari kita tonton bersama-sama. Nah, ini salah satu video bukti bahwasannya beliau ketika diangkat korban jenazah. Bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia PKI, dengan tersebarnya apa yang dinamakan dokumen Gilchrist. Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta yang menurut dokumen itu asli, tapi ada juga sekelompok jenderal yang akan melakukan kudeta jika Soekarno meninggal dunia. Sekelompok anggota resimen Cakrabirawat, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira Angkatan Darat, terdiri dari 6 orang jenderal dan seorang perwira. Video ini sangat menyayat hati, apalagi kita para milenial harus tahu tentang sejarah Indonesia. Nah, ini salah satu ingin diangkat ketika jenazah beliau. Dan kita lihat jenazah beliau itu sudah hampir membusuk karena memang ditimbun tahun 1965 dan juga lubang buaya itu dikabarkan bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia PKI, dengan tersebarnya apa yang dinamakan dokumen Gilchrist. Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta yang menurut dokumen itu yang dipimpin oleh Pak Soeharto yang akan melakukan kudeta jika Soekarno meninggal dunia. Sekelompok anggota resimen Cakrabirawat, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira Angkatan Darat, terdiri dari 6 orang jenderal dan seorang perwira. Nah, itu adalah salah satu video yang dimana yang membuktikan bahwa sejarah dari Partai Komunis Indonesia ini menyimpan sangat yang kelam. Dan dari video tersebut itu adalah salah satu bukti kita bahwasanya kita harus tahu sejarah dan kita harus mengenali dari sejarah tersebut. Apalagi kita bangsa Indonesia harus tahu betul tentang sejarah. Nah, gengs, terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya pribadi dari awal sampai akhir, tapi semoga kalian menonton dari awal sampai akhir. Semoga supaya kalian paham. Tapi jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya terus dari video-video dari Dirahmat Channel tidak ketinggalan. Dan di Dirahmat Channel akan bergantian